Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya kelas. Sudah lama kita tidak bertemu dan alhamdulillah kita diberi kesempatan di semester ini untuk bisa berdiskusi lagi di kelas ya. Kita masih bertemu secara online nih kelas. Kenapa? Karena kita semua tahu saat ini sedang ada wabah virus corona ya. Kita doakan saja semoga si corona ini cepat pulang ke habitatnya dan segera meninggalkan dunia yang fana ini. Kita semoga selalu dalam keadaan sehat dan dalam lindungan yang maha kuasa. Corona pulang ya, gitu kan ya? Kali ini mata kuliah kita bukan hitung-hitungan, tapi mata kuliah kita bahasa Indonesia. Sebenarnya sih kita sudah lama belajar bahasa Indonesia, namun tetap saja terkadang secara akademik itu masih salah kaprah dalam penggunaannya, makanya kita belajar sekarang. Baiklah, kita akan belajar bahasa Indonesia dan sesi pertama ini kita akan belajar tentang konsep dasar bahasa Indonesia. Ini saya kasih buku rujukannya. Pertama dari Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Ini tahun 2016 karena ini yang terbaru ya. Kemudian juga ada buku Bahasa Indonesia untuk perguruan tinggi. Sebenarnya bebas, bukunya boleh apa saja, yang penting punya buku untuk rujukan. Boleh e-book, boleh juga yang hard copy. Apa sih konsep dasar bahasa Indonesia? Kita akan membahas 4 di sini, yaitu pertama definisi bahasa dan fungsinya, kemudian kedudukan bahasa, kemudian ragam bahasa Indonesia, kemudian bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kemudian juga nanti kita akan belajar tentang kesalahan-kesalahan yang sering terjadi dalam penggunaan bahasa Indonesia. Oke, bahasa Indonesia itu definisinya apa sih, gitu kan ya? Ternyata bahasa adalah alat komunikasi. Bahasa bisa berupa bunyi ataupun bukan bunyi. Kalau bunyi ya kalau yang bisa bicara, kalau yang tidak bisa bicara pakai isyarat ya. Seperti kita sebenarnya kalau misalnya pergi ke luar negeri, kalau bahasa Inggrisnya belum baik, itu yang paling efektif adalah menggunakan bahasa isyarat. Ya, jadi oleh sebab itu, bahasa itu manusiawi, artinya hanya manusia yang mampu menghasilkan bahasa. Kemudian, fungsi bahasa. Apa sih fungsi bahasa? Fungsi bahasa itu adalah sebagai alat untuk komunikasi ya, sebagai fungsi ekspresif, fungsi estetis, fungsi informatif. Fungsi hayalan, juga imajiner, dan fungsi emosional. Gimana kita berbahasa saat marah, bagaimana kita berbahasa saat kita sedang menghayal, atau mungkin menghayalkan menikah lah, atau mungkin menghayalkan yang lain, atau mungkin menghayalkan ingin umroh lah, atau mungkin menghayalkan entah apa sajalah, terserah kalian ya. Yang kedua, fungsi bahasa adalah sebagai kegiatan ilmiah. Nah, ini tugas kita sebagai seorang akademisi ya. Jadi menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, apalagi dalam tulisan-tulisan kita, tulisan ilmiah. Karena apa? Karena tulisan ilmiah itu akan lahir sebuah ilmu ya, sebuah ilmu dari tulisan ilmiah. Makanya jangan sampai menggunakan bahasa-bahasa alay. Itu tinggalkan dari sekarang bahasa alay sedikit demi sedikit supaya kita kembali mempunyai bahasa Indonesia yang baik dan benar. Jangan kalah, bahasa alay lebih booming daripada bahasa Indonesia yang baik dan benar. Padahal harusnya bahasa Indonesia yang baik dan benar yang lebih booming, ya kan? Nah, kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Sebenarnya kedudukan bahasa Indonesia itu adalah bahasa yang mempunyai fungsi sebagai lambang kebangsaan, sebagai lambang identitas, bahasa persatuan, juga bahasa perhubungan di wilayah Nusantara. Bahkan konon katanya sekarang itu di wilayah Asia Tenggara bahasa Indonesia itu sudah menjadi bahasa untuk wilayah Asia Tenggara. Kenapa? Karena orang Indonesia ada di mana-mana gitu kan ya. Jadi ada beberapa negara yang yang ekstrakurikulernya itu bahasa pilihannya adalah belajar bahasa Indonesia ya. Begitu. Selanjutnya di sini adalah kedudukan bahasa sebagai
Bahasa negara ini sebagai bahasa resmi negara ya, kemudian sebagai bahasa pengantar dunia pendidikan, sebagai bahasa perhubungan dalam hal mewujudkan kepentingan nasional, dan sebagai bahasa pengembang ilmu pengetahuan, teknologi, dan budaya. Gimana kalau kita berbahasa dengan calon pasangan hidup? Ya pakai bahasa hati atuh ya, gitu. Jangan pakai bahasa Indonesia aja. Kalau dia orang Sunda, pakai bahasa Sunda. Kalau dia orang Jawa, pakai bahasa Jawa. Kalau dia orang Medan, pakai bahasa Medan dong. Ya. Selanjutnya, ragam bahasa Indonesia di sini dikatakan berdasarkan suasananya ragam bahasa resmi dan ragam bahasa non-resmi. Berdasarkan penggunaannya ada bahasa yang baik, dan bahasa yang benar. Yang ketiga, berdasarkan kebakuannya ada bahasa yang baku dan non-baku. Kemudian, ragam yang keempat itu dalam bidang penggunaannya ada bahasa ilmiah dan ada bahasa non-ilmiah. Gitu ya. Jangan sampai kita di kelas menggunakan bahasa yang non-ilmiah. Jangan. Kalau di kelas pakai bahasa Indonesia yang baik dan benar ya. Apalagi lagi presentasi gitu kan. Selanjutnya, bahasa Indonesia yang baik dan benar, penggunaan bahasa yang benar atau baku adalah penggunaan bahasa yang sesuai dengan kaidah bahasa yang berlaku. Ini meliputi kaidah apa saja sih? Aspek tata bunyi, ya, atau fonologi, fon. Kemudian tata bahasa, kalimat dan kata, kemudian kosakata, termasuk istilah, kemudian ejaan, makna, dan kelogisan. Selanjutnya, di sini penggunaan bahasa yang baik terlihat dari penggunaan kalimat-kalimat yang efektif, yaitu kalimat yang dapat menyampaikan pesan informasi secara tepat, singkat, jelas, gitu ya. Di sini jangan sampai kalimatnya teh panjang tapi dengartos dia teh mau ngomong apa sih sebenarnya, ngomongnya teh nggak jelas gitu ya. Jangan sampai seperti itu. Jadi menggunakan kalimat yang cepat, tepat, dan baku. Di sini kriterianya apa saja? Topiknya yang dibicarakan apa? Kemudian tujuan pembicaraannya apa? Kemudian lawan bicara atau pembacanya siapa? Kemudian tempatnya di mana dan waktu pembicaraan di mana? Jangan ngomong bahasa Sunda jeung orang Inggris, mau nyambung kecuali orang Inggrisnya pinter bahasa Sunda gitu kan ya. Selanjutnya di sini ada kesalahan. Nah, ini kesalahan umum berbahasa Indonesia. Dalam pemakaian bahasa Indonesia, termasuk bahasa Indonesia ragam ilmiah, sering dijumpai nih penyimpangan dari kaidah yang berlaku, sehingga mempengaruhi kejelasan pesan yang disampaikan. Tadi teh ya, nggak jelas ngomong apa sih dia? Ngomong dari tadi berbusa-busa tapi ngerti gitu kan. Itu karena mungkin ada kesalahan-kesalahan umum yang dia pakai. Di sini penyimpangan atau kesalahan umum dalam bahasa Indonesia dapat diklasifikasikan menjadi 6 ya. Perhatikan baik-baik karena nanti akan berkaitan ini yang 6 ini dengan oleh-oleh. Oleh-oleh apa sih, Bu? Oleh-oleh biasa buat di rumah, tugas gitu ya. Oke, yang pertama apa? Hiperkorek. Hiperkorek adalah kesalahan berbahasa karena membetulkan bentuk yang sudah benar sehingga menjadi salah gitu. Harusnya kan utang, maka jadi hutang. Hutang itu tidak baku, hiperkorek salah. Figura, jadi figura. Saking, apalagi orang Sunda nih, saking takut dibilang nggak bisa bilang F, bilang V gitu kan. Jadi figura aja nyebutin jadi figura. Kata siapa orang Sunda tidak bisa bilang F gitu kan. Kata siapa orang Sunda tidak bisa bilang feyem gitu kan. Saking takut dibilang nggak bisa F, jadi salah gitu. Kemudian jadwal jadi jadua, harusnya pakai W jadi pakai U. Asas jadi ajas, ijazah jadi ijazah jadi ijazah, izin jadi izin, zaman jadi zaman, khawatir jadi kuatir. Itu kesalahan-kesalahan. Sebenarnya yang harusnya betul malah jadi salah gitu. Itu hiperkorek. Yang kedua itu adalah pleonasme. Pleonasme adalah kesalahan berbahasa karena kelebihan dalam pemakaian kata yang sebenarnya tidak diperlukan. Seperti apa? Terjadi sejak April, itu benar. Terjadi mulai April, itu benar. Tapi mulai terjadi sejak April, ada mulainya, ada sejaknya. Itu adalah kelebihan yang tidak penting, gitu kan ya.
Kemudian yang kedua, contohnya lagi di sini adalah bentuk jamak. Kasus-kasus. Kalau kasus-kasus itu udah menunjukkan banyak ya, berarti benar kalau kita bilang kasus-kasus. Kalau kita juga bilang kumpulan kasus, itu benar juga karena nyebut kasusnya satu. Tapi kalau kita nyebut kumpulan kasus-kasus, nah itu kelebihan, itu salah. Kenapa? Karena kasus-kasus sudah menunjukkan banyak, ditambah lagi kumpulan menunjukkan banyak, jadi salah, gitu kan? Atau ini tarik-menarik, saling menarik, itu benar. Yang salah itu saling tarik-menarik. Yang saling itu pasti berdua ya, nggak mungkin saling sendirian. Saling berpelukan, saling bersalaman itu pasti berdua. Kalau saling berpelukan sendirian, itu kunaon eta gitu kan, jadi aneh. Kemudian, penggunaan kata tugas atau keterangan yang tidak diperlukan, contohnya teknologi telekomunikasi semakin maju ke depan. Maju di mana-mana ya ke depan, nggak mungkin maju ke belakang gitu kan ya. Nah itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah kontaminasi. Istilah kontaminasi ini dipungut dari bahasa Inggris contamination atau pencemaran. Dalam ilmu bahasa kita diterjemahkan dengan kerancuan. Rancu artinya kacau atau kekacauan gitu ya, terkontaminasi. Contohnya nih, terkontaminasi dalam imbuhan. Samping jadi mengesampingkan, itu benar. Samping menyampingkan, benar. Jadi kalau salah itu menyampingkan, itu salah. Terlalu kontaminasi bawah. Atau kemarin tuh ada yang pejabat negara yang bilang menyengsarakan gitu kan ya. Itu salah ya. Jadi kontaminasi itu kadang-kadang benar, contohnya ada kala benar, kadang kala itu sebenarnya kontaminasi ya. Berulang kali itu kontaminasi juga. Berkali-kali atau berulang-ulang yang benar ya. Selanjutnya kesalahan umum itu yang keempat ada perombakan bentuk pasif. Di sini penghilangan awalan di. Contohnya, praktek kerja lapangan mahasiswa semester 6 lakukan. Praktek kerja lapangan ini dilakukan oleh mahasiswa semester 6. Nah, yang baku itu yang bawah. Nomor yang pertama itu kurang enak didengarnya ya. Praktek kerja lapangan ini mahasiswa semester 6 lakukan. Harusnya dilakukan gitu ya. Kemudian penyisipan juga. Penyisipan kata di antara dua kata dari sebuah frasa. Contohnya, pustaka itu peneliti akan rujuk. Itu tidak baku. Harusnya kan pustaka itu akan peneliti rujuk gitu kan. Dirujuk jadi rujukan. Kemudian yang kelima, kesalahan berbahasa yang berhubungan dengan pemakaian kata tugas. Ini ketidaktepatan kata tugas yang digunakan. Contohnya, hipotesis daripada penelitian ini terbukti. Harusnya hipotesis penelitian ini terbukti. Nggak usah pakai daripada segala. Gitu ya. Kemudian, pemakaian kata tugas yang tidak diperlukan, contohnya dalam penyusunan makalah ini dibantu oleh berbagai pihak. Harusnya nggak usah pakai dalam lagi. Dengan menghilangkan kata dalam itu juga sudah membuat dimengerti. Penyusunan makalah ini dibantu oleh berbagai pihak gitu ya. Kemudian yang terakhir itu yang keenam itu adalah pengaruh bahasa daerah ya. Pengaruh bahasa daerah di sini contohnya adalah kepakai, kesusun, keuji. Itu tidak baku, yang baku itu terpakai, bukan kepakai, terpakai, tersusun, teruji, bukan keuji gitu ya. Atau penghilangan imbuhan, contohnya beda dan berbeda. Hasil penelitian beda dengan hasil penelitian. Hasil penelitiannya beda dengan hasil penelitian saya. Kalau kalian sedang ngomong di dalam forum, itu pakai awalan di situ. Hasil penelitiannya berbeda dengan hasil penelitian saya. Pakai imbuhannya. Gitu. Data itu dipindah ke komputer lain. Ini tidak baku. Yang baku adalah data itu dipindahkan. Jadi jangan sampai menghilangkan imbuhan. Sebenarnya imbuhan itu kan tambahan, tapi menjadi
menjadi penting di situ, menjadi baku itu kan. Yang ketujuh ini pengaruh bahasa asing yang menimbulkan kesalahan dalam berbahasa Indonesia. Contohnya instrumen yang mana baru disusun telah disetujui pembimbing. Kenapa harus pakai yang mana? Langsung aja instrumen yang baru disusun telah disetujui oleh pembimbing gitu ya. Perusahaan seluler di mana penelitian ini dilakukan memiliki tim pengontrol kualitas yang handal. Harusnya kan perusahaan seluler tempat penelitian ini dilakukan memiliki tim pengontrol kualitas yang handal. Itu 7 dari kesalahan umum berbahasa Indonesia, dan silahkan untuk oleh-olehnya ini ada carilah kata dari 7 kategori kesalahan berbahasa yang sering terjadi dalam bahasa Indonesia. Satu kategori minimal 2 kata dan diterapkan dalam kalimat, kemudian ditulis ditik ya, ditik Time New Roman 12 A4 dan dikirim via Google Class. Oke. Itu mungkin yang bisa saya share untuk pertemuan pertama kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Kemudian semoga kita selalu bahagia. Alhamdulillah. Terima kasih. Assalamualaikum.